selamat sore TBPK Friends. Hari ini kita berkesempatan berdiskusi dengan Prof. Dede Wenten Wenten, dari Prof. staf khusus Wenten, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selamat sore, Prof. Sore. Terima kasih untuk kesediaannya hari ini berdiskusi dengan kami. Di sini sebelumnya kami ingin tanya-tanya sama Prof. Ini pertama kali kah Prof datang ke Jepara khususnya Udah beberapa kali ya, minimal 5 kali lah. Oke, Ya. jadi sebelumnya Prof kita ingin tanya gimana pandangan dan pesan Prof terhadap situasi MSTP khususnya dari kayak fasilitas yang ada di MSTP ini untuk mendukung kemaritiman, Prof. Ya, ini kan sekolah yang mengajarkan tentang kelautan dan perikanan begitu ya. Ya. Dan saya lihat memang tempat ini itu fasilitasnya luar biasa. Ya. Jadi ada untuk hatchery sekarang dibikin gitu ya. Bahkan ada juga indukan begitu ya. Tapi pembesarannya kan lihat nih kan banyak sekali. Ya. Nah, dari sisi itu saya kira sih peluang untuk pengembangannya cukup besar ya. Nah, tinggal nanti keilmuannya ya. Jadi inovasi itu kembangkan ke arah yang membuat nilai tambah gitu ya. Kalau bisa sih nilai tambah yang bagus begitu ya. Nah, seberapa bagus nilai tambahnya itu ya tergantung dari seberapa banyak ilmu yang kita kontribusikan. Nah, ilmu itu datangnya dari penelitian gitu ya. Jadi penelitianlah yang bagus ya. Umpamanya contohnya ya, kan beberapa hari lalu ada kena penyakit udangnya begitu ya. Nah, jadi kembangkan ilmu tentang penyakit udang ya, yang bila perlu bisa menjamin ya bahwa oh penyakit udang itu sudah tidak berlaku lagi di sini begitu ya, sudah hampir pasti ya. Nah, di sini kan ada juga kerapu gitu kan, ada juga nila begitu ya. Kembangkan keilmuannya. Bahkan saya lihat ada dermaga tuh ya, sangat bagus sekali, ada bakau juga ya. Jadi kalian punya potensi untuk belajar banyak hal dan mengembangkan banyak hal secara real gitu ya. Nah, jadi memang tantangannya tinggal memperkuat keilmuannya. Nah, keilmuan ini adalah perpaduan antara yang kalian baca atau informasi yang kalian gali dari Google, AI, apa segala macam ya, ditambah dengan pengembangan dalam bentuk riset ya. Riset itu gunanya kayak gitu ya. Nah, kenapa kalian saya bilang punya peluang besar? Karena orang mau sepintar apapun di Singapura enggak punya ya hatchery, ya punya pembesaran seperti ini, nggak punya alam yang seperti itu di mana kalian bisa mengembangkan langsung ya. Nah, tinggal nanti kalian menyatulah dengan keadaan, dengan alamnya ya. Nanti alamnya akan membimbing kalian ya, hati kalian taruh di situ, betul-betul jiwai persoalannya ya. Nah, nanti kalian jadi pintar ya, kira-kira gitu ya gambarannya ya. Oke, jadi emang dasarnya dari keilmuan dulu supaya bisa mengembangkan fasilitas yang udah diberikan di MSTP ini ya, Pak? Ya, jadi kembangkan lebih lanjut ya. Nah, saya dengar juga mungkin bulan depan ada kerjasama langsung dengan Jepang, toh ya, pengembangan salmon tropis begitu ya. Ini kesempatan luar biasa ya. Nanti kalian akan belajar banyak hal ya. Nah, sebagai mahasiswa yang nantinya mungkin ngambil tugas akhir di lapangan begitu ya, ya ikuti ya. Dan juga bila perlu kalian yang melakukan sesuatu ya, kalian punya ide apa begitu, tapi verifikasi dulu ya. Kalian lihat dulu di literatur dengan baik begitu ya, konsultasi dengan pembimbing ya, tektok dengan komunitas di keilmuannya begitu ya. Nah, terus baru kembangkan ya dalam bentuk researchnya begitu ya. Nah, jadi riset di sini menangnya itu adalah dia akan langsung dikonversi hasilnya ke kondisi realnya, ya kan? Karena ini kan dijual semua produk ini, ya. Nah, dikonversi langsung, ya. Yang tadinya mungkin udang itu hanya bisa sekali panen setahun menjadi 2 kali barangkali, ya, atau 3 kali, begitu ya. Yang tadinya mungkin kerapu kan baru kalian kembangkan gitu kan intinya kan. Nah, bahkan mungkin kembangkan aja ke laut sana lebih lanjut begitu ya, karena ada dermaga tuh yang
kalian ada salah satu tuh ada keramba di situ ya, kalian bisa kembangkan dalam bentuk keramba, begitu ya. Bahkan keramba ini kan juga bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi 3D ocean farming begitu ya, seperti tadi ya, kombinasi antara rumput laut, ikan, abalon, kerang, apapun lah ya intinya ya, kombinasinya kan bisa banyak ya, dan itu memang dimungkinkan di air gitu ya. Nah, jadi kebetulan juga lautnya bersih begitu ya, jadi peluang itu sangat besar sekali ya. Nah, jadi 3D ocean farming itu bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi untuk membuat nilai tambah dari situ ya. Jadi dari areal yang luasnya sekian, jangan hanya berpikir untuk satu dimensi begitu ke areal luas aja, padahal dia dalam ya. Di dalamnya itu juga manfaatkan sinar matahari kan tembus ya. Nah, nanti di sana itu kan kalian bisa belajar lebih lanjut tentang apa yang sering saya sebut tadi pagi juga sudah saya sampaikan tentang underwater photosynthesis ya. Nah, jadi underwater photosynthesis ini bukan hanya untuk menghasilkan biomass ya, tetapi juga menginjus oksigen di dalam air ya, yang pada akhirnya yang nggak kalah mahalnya adalah dia menyerap oksigen CO2 ya, climate change ya, jadi carbon trading begitu ya. Nah, kalian bisa dapat itu juga ya dari sana. Nah, semua keilmuan itu kan memang ini alam sudah mendukung ya. Ya, jadi kalian tinggal kembangkan lebih lanjut ya. Dan tadi kan sering saya sampaikan itu ya, bahwa ke depan itu hampir boleh dikatakan bahwa siapapun tahu apapun ya. Ada Google, ada AI, ada macam-macam nih fasilitasnya ya. Tapi untuk betul-betul pintar, chandra di mukanya lah yang membuat dia pintar ya, alamnya lah yang akan membawa dia lebih pintar ya. Maka jiwai persoalan, menyatu dengan alamnya, alam akan membantu kalian ya. Ya kira-kira begitu gambaran umumnya begitu ya. Kalau Anda sekalian punya visi besar ya, seperti tadi saya sampaikan itu, bahwa nanti di sini itu mestinya berdiri Institute for Marine Science and Technology ya, yang tujuannya apa? Nantinya keilmuannya itu kembangin terus di sini, yang akan difotokopi di mana-mana ya. Jadi model yang ada di keramba di sini, 3D di ocean farming di sini, dibikin di setiap pantai dimanapun masyarakat ya bisa melakukannya begitu ya. Nah, apa ndak makmur tuh Indonesia tuh ya, lautnya segitu luasnya, garis pantainya segitu panjangnya begitu ya. Masyarakat pesisirnya juga banyak yang bisa dipekerjakan begitu ya. Semua sudah siap itu ya, tinggal dimainkan saja, begitulah kira-kira kata orang Batak, barangkali mainkan gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kalian sebagai generasi muda belajarlah yang banyak ya. Cara belajar yang paling bagus pakai HP. Kamu tadi nggak ikut seminar ya. Baik Prof. Ya, tadi juga sempat disinggung terkait kerjasama dengan pihak luar juga. Berarti itu juga menandakan bahwasannya kita sebagai mahasiswa yang lakukan praktek perlu ada kolaborasi, Prof. Oh, apapun perlu kolaborasi. Kalian kalau menutup diri nggak akan pinter aja, minter sendiri aja nanti itu ya. Ya, kalaupun juga kolaborasi belum tentu ya intinya ya. Tapi umumnya kan kalau kita punya masukan banyak dari orang banyak, menjadi lebih baik toh ya. Apalagi dari luar negeri yang biasanya mereka lebih profesional dari kita ya. Bahkan kalau Jepang itu sangat profesional begitu ya. Nah, jadi kalian akan belajar banyak dari situ ya. Nah, minimal mengirit waktu lah, yang kalian tadinya mungkin harus baca sekian lama, harus nyoba dulu banyak sekali, baru tidak. Kalau kolaborasi yang banyak kan ya, nanti kalian bisa lebih cepat prosesnya begitu ya. Nah, saya sendiri masih ingat tuh dulu 25 tahun lalu saya nyumbang satu alat ke BBAP Jepara. Bukan saya yang bikin alatnya, tapi ada perusahaan yang nyumbang alat, namanya ultrafiltrasi ya. Nah, pada saat itu saya mengembangkan apartemen udang begitu ya. Jadi dia bak-bak begitu ya, ketinggiannya kira-kira 10 cm begitu, di mana lobster air tawar ditaruh di sana ya. Tapi tingkatannya ada banyak begitu, tapi rasain dulu tingginya kira-kira 3 meteran lah ya. Nah, itu ada beberapa tingkat begitu. Tujuannya apa? Saya pengen melihara lobster dengan semua parameter yang dikendalikan dengan baik.
ya khususnya penyakit, kan itu yang paling susah toh. Nah, jadi kenapa pakai membran ultrafiltrasi? Karena membran ultrafiltrasi itu bisa memisahkan bakteri dan virus, ya Pak. Bakteri virus nggak bisa lewat, ya. Nah, sedemikian rupa sehingga air itu nanti saya sirkulasikan, disaring dulu sebelumnya dengan ultrafiltrasi dari kompartemen paling atas, terus kemudian teraerasi dengan sendirinya karena dia mengalir toh, begitu kan, ya. Nah, sampai ke kompartemen yang paling bawah. Nanti semua berinteraksi dengan udara, ya, dari ngucur dari kompartemen yang paling atas terus ke yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ya. Tapi di bawah ini ada bak yang saya bisa mengontrol semua kebutuhan udang pada saat itu, ya. Kadar kalsium lah, pH-nya lah, amoniaknya lah, apapun lah gitu, ya. Nah, terakhir setelah itu semua fix disaring dengan ultrafiltrasi. Jadi pada saat dia masuk lagi dari atas, ya, airnya itu sudah bebas dari virus bakteri, ya. Sehingga betul-betul seperti itu. Cuman kami dulu ya kerjaannya macam-macam. Saya dosen saya ini itu yang paling menyulitkan saya dulu adalah si lobster air tawar ini suka jalan-jalan, ya. Dia kemana-mana begitu, ya. Nah, ada yang nyaranin bahwa oh mungkin setiap kompartemen itu nanti harus dikasih pagar kain begitu, ya, sehingga dia tidak jalan-jalan seenaknya begitu kan intinya kan. Ya, tetapi karena kami dulu bukan orang profesional, tapi ya kami bekerja dengan bidang membran, air dan lain sebagainya begitu ya. Tujuan saya adalah membuat pabrik lobster, ya. Anggaplah umpamanya lobster ini umurnya 100 hari, anggap seperti itu, ya. Kalau saya punya 100 kompartemen, tingginya cuma 10 cm, pasti kan dia cuma 10 meter toh, theoretically, ya. Sama pompa air 10 meter mah gampang aja dengan pompa biasa, ya. Nah, nanti kan tujuan saya itu kalau nanti setiap kompartemen ini saya panen, ya, maka nanti itu kan sisa berapa kompartemen yang nantinya setiap hari bisa saya panen, gitu ya. Karena nanti jumlah kompartemen ini sama dengan umurnya si lobster itu, ya. Kalau dia 100 hari ya 100 tingginya. Oh, panen kompartemen pertama, besoknya sampai kedua dan seterusnya, nanti juga tumbuhkan lagi di sana dan seterusnya. Nah, idenya itu seperti itu. Nah, silakan tanya Pak Nyoman tuh. Dulu salah satu mahasiswa yang ikutan itu Pak Nyoman itu. Ya. Jadi tujuannya memproduksi udang ya seperti pabrik gitu. Ya. Nah, tinggal luasnya kan nanti kan. Nah, dulu rasanya saya menghitung per meter persegi itu rasanya 80 udang atau berapa. Ya, mungkin aja bisa keliru, tapi kira-kira begitu ya intinya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita ngontrol pH, ngontrol amonia, ngontrol itu kan kalau sudah jelas-jelas di kompartemen yang sudah fix begitu kan nggak susah itu. Ya, kurang kalsium, tambah kalsium, kurang begini itu. Dulu saya hafal sekali tentang kebutuhan apa saja di udang itu. Ya, nah yang penting kan karena saya produsen ultrafiltrasi, jadi perusahaan saya bikin membran ultrafiltrasi filter. Ya, nah jadi yang penting penyaring virusnya itu kan intinya kan. Ya, semua penting intinya kan, tapi biasanya orang yang nggak punya itu. Oke, memang pakai listrik juga sedikit ya, tapi kan sekalian filter, sekalian membawa dia ke kompartemen yang paling atas ya. Ada kebutuhan listrik, tapi kan ini untuk sesuatu yang added value-nya besar, nilai tambahnya besar ya, yang nantinya akan menjadi industri ya. Industri yang betul-betul kita bisa desain, oh saya mau memproduksi 10 ton sehari, oh berarti saya punya kompartemen sekian banyak begitu ya. Nah, dengan ketinggian 100 kompartemen atau 10 meter begitu ya. Nanti panen nomor 1, panen kompartemen 2, panen kompartemen 3 dan seterusnya. Ya, berputar begitu ya. Sehingga kita betul-betul bisa pastikan oh penghasilan kita juga segitu, dan seperti industri bisa memperkerjakan orang secara profesional juga begitu ya. Dan kebetulan udang itu kan pasarnya bagus. Ya, ini ya bisa ekspor juga ya. Nah, terus kenapa nggak lanjut begitu ya? Nah, kalian lah ya. Nanti kalau perlu sebetulnya dulu masih ada tempatnya begitu ya. Cuman tanya direktur kalian aja Pak Nyoman ya, karena dia salah satu pelaku tuh ini ya kan. Nah, sekarang kalian punya fasilitas yang mendukung untuk urusan itu. Di sini dikembangkannya ya. Yang penting itu kalian menjadi lebih pintar. Ya, kalian belajar banyak sehingga kalian mampu mengembangkan sains yang tujuannya apa? Mengatasi semua persoalan dalam
proses produksi ya untuk kelautan perikanan ini begitu ya, langsung begitu. Tentu kita sebagai dosen ada yang perlu untuk publikasi, itu mah pelengkap saja, proses belajar aja itu yang pada hakikatnya adalah kalian betul-betul menunjukkan mampu membuat nilai tambah, mampu menghasilkan sesuatu untuk masyarakat ya, mampu membuat nilai tambah yang nantinya ya akan membantu keekonomian lah ya. Ya, yang sering saya contohkan itu ya, kalau APBN mau ditingkatkan ya kasih insentif ke arah sana ya, sehingga masyarakat bergerak ya, kemudian kita punya bisnis yang mengalir ya dengan keekonomian yang baik, yang pada akhirnya pajak kan ikut-ikutan aja itu semua ya. Kan kita ke sana, apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 gitu ya, yang knowledge driven begitu kan, intinya kan ditambah ini pun mestinya demikian ya. Anggaplah kalian sudah berkembang sedemikian berani memastikan, oh Pak, kalau di sini kami bikin tambak dengan metode ini maka penyakit itu lewat gitu. Model seperti itu bisa kalian copy di mana-mana ya, yang tadinya mungkin ya setengah dari produksi itu hilang gara-gara penyakit ya, menjadi itu kan produktivitasnya 2 kali lipat toh. Nah, termasuk keanekaragaman hayati kita kan banyak tuh ya. Jadi kalian katanya mau mengembangkan sidat apapun lah ya. Nah, ini peluang banyak sekali di bidang ini ya. Nah, kok Pak Wenten ngomongnya bidang kita saja di sini, karena bidangnya orang lain kok enggak. Tapi memang Indonesia ini ya urusan marine begitu ya, urusan laut-laut begitu ya, memang mestinya kita ya paling depan begitu ya. Dan paling depan itu ditunjukkanlah dengan omset ya. Tentu sains ya, paper publikasi H-Index oke lah itu gitu ya. Tapi itu proses belajar ya, yang akan memperkuat kapasitas keilmuan kalian ya, yang pada akhirnya semua terwujud di lapangan nanti ya. Dengan ilmu yang bagus ya, kalian lebih pintar, kalian tentu bisa mengembangkan sesuatu dengan nilai tambah yang lebih begitu ya. Nah, ini semua ada ya, tinggal kalian berkreasi lebih lanjut ya. Bisnis mendasari teknologi ya, Prof? Oh ya, jadi memang kalau bahasa kerennya itu knowledge based business. Tuh kan intinya kan. Nah, Indonesia maunya 2045 itu seperti itu ya. Kita memang bersaing di dunia ya dengan ini, tapi umumnya kan kalau kita kalah ya, memang kita selalu kalah ya kalau urusan teknologi, sains begitu ya. Ya akhirnya kita berusaha lari ke kearifan lokal begitu kan. Tapi percayalah, kalau kearifan lokal itu tidak kalian kembangkan juga sainsnya, no way, nanti kalian ekspor bahan mentah lagi aja begitu kan ya, nilai tambahnya ada di orang lain begitu ya. Jadi harus kita kembangkan, memang kita yang harus kembangin ya, karena nanti itu kalian dengan AI sekarang kalian boleh tanya apa aja, tahu-tahu aja loh kalian gitu kan intinya kan ya. Tapi seperti saya bilang tadi gitu ya, kalian mengembangkan sains gunung berapi, apa iya di Singapura kalian belajar gunung berapi gitu kan intinya kan, di sini gunung berapinya ya, di sini tambaknya, di sini kalian yang paling pinter nanti. Rasanya demikian. Saya bisa aja keliru ya, tetapi saya sebagai orang tua ya mesti juga memberi motivasi yang bersemangat. Tapi itu bukan motivasi kosong. Saya hampir yakin betul dunia akan seperti itu ya. Yang pintar itu adalah orang yang di lapangan ya. Orang yang hanya sekedar tahu-tahu terus ditulis, di posting biar viral gitu, oke lah. Ya intinya kan, tapi yang lebih pintar yang di lapangan ya. Punya pengalaman ya, Pak? Iya, jangan-jangan mereka tidak tahu ya. Menulisnya banyak sekali, tapi kalau udah urusan udang itu jangan-jangan malah udang itu bisa mundur tanpa spion gitu kan. Nah, barangkali begitu ya. Ya ini barangkali begitu kan intinya kan, bisa jalan ke belakang dia tanpa spion loh gitu ya intinya kan. Nah, barangkali begitu, ilmu seperti itu kan dia tidak tahu toh begitu kan intinya kan. Tapi oke lah ya, tapi akan seperti itu dunia itu ya. Kalian jangan kecil hati ya. Oke, kurang-kurang bahasa Inggris, selama kalian berurusan dengan nulis bahasa Inggris ada AI juga ya, mungkin nanti ngomong bahasa Inggris juga gampang ya. Ntar lagi yang nantinya kalian perlu belajar saja ya. Nah, kalau otaknya kalah pakai apa coba? Pakai hati. Begitu kan intinya kan, dijiwai betul. Prof, tapi ngomong-ngomong terkait tadi motivasi, Prof. Kalau misalnya kita melihat tren di mahasiswa
perikanan dan kelautan terkhususnya di Indonesia, Prof, itu malah banyak yang mereka merasa pesimis dan juga malu terhadap jurusannya, Prof. Mungkin ada motivasi untuk mereka-mereka mahasiswa perikanan dan kelautan agar mereka tidak malu terhadap jurusannya juga yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Ya, kalian kalau mau jadi pinter, ilmunya bidangnya apapun juga kalian akan pinter. Kalau sudah pinter, respected. Ya, kalau itu nggak cukup, kalian perlu jadi kaya aja. Ya kan? Begitu kan intinya kan? Ya, bahkan bila perlu pekerjakan aja mereka. Ya kan? Kalian punya keramba nih, ya 3D gitu ya, dengan betul-betul ya edit value yang besar, yang betul-betul kalian bisa jamin produksinya begini dan lain sebagainya, ya. Nah, kalian jadi punya perusahaan. Bukan perusahaannya sekedar laptop begini, supervisi apa begitu, enggak, kalian punya di situ, ya. Itu loh yang saya kembangkan. Nah, bila perlu kan tugas akhirnya bagusnya begitu kan? Iya. Ya, Bisnis nyata betul, ya. project bis ya. Project bis, ya. Anggaplah kalian 100 orang, membuat 100 keramba di situ bukan nggak ada masalah, ya. Coba bayangin kalau kalian nggak punya seperti itu, ya kan? Mau seperti apa kalian berkembang, ya? Nah, sehingga nanti betul bahwa, oh, ngapain saya cari kerja? Malah kalian yang ngomong begitu, ya, bukan sekadar slogannya dosen-dosen itu mahasiswa harus bisa membuat lapangan kerja. Ya kalau di industri kayak gitu ngapa? Gimana mereka bikin lapangan kerja? Dosennya juga nggak bisa kok. Tapi di tempat kayak gini mungkin, ya. Ya anggaplah kalian umpamanya yang paling gampangnya di sini itu memang udang, ya. Tapi bukankah kerapunya juga bagus hasilnya, ya kan? Itu Pak Sabto punya keramba 3 biji atau 4 biji tuh, ya. Ya dan hasilnya tuh luar biasa. Saya dikasih kerapunya, gitu kan ini kan. Ya jadi dia tongkrongin tuh dosen, profesor. Kalau urusan nongkrongin keramba ya mahasiswa juga bisa, nggak perlu profesor. Ya kalian kembangin betul selama kalian tugas akhir. Ya sampai betul-betul bila perlu kan begini. Kalau memang kalian betul-betul mau jengah apa namanya itu, mau betul-betul tempur semangat begitu. Ya Pak saya tidak mau tamat sebelum keramba saya ini ngasilin. Top kan? Top. Gitu kan intinya kan? Ya. Saya hanya mau tamat kalau ini sudah ngasilin, ya. Nggak perlu kalian wisuda, Pak. Saya cuma mau hiburan aja wisuda. Saya nggak perlu ijazahnya. Barangkali begitu, ya. Ya, kan itu yang berdampak betul, ya. Intinya kan. Nah, kalian punya orang tua, punya saudara, minimal itu yang dipekerjakan di sana, ya. Di keramba itu, ya. Nah, kenapa saya nyebut keramba? Karena memang itu pola yang barangkali lebih murah dan lebih berpeluang membuat nilai tambah. Hanya di situ ada masalah keamanan. Ya kalian orang lokal, ya tongkrongin lah situ, ya kan, intinya kan. Bila perlu di atas keramba itu ada rumah-rumahan apa sih namanya itu? Rumah-rumahan yang di atas keramba itu yang sederhana itu, ya. Rumpon, ya. Iya. Rumpon kalian tinggal bawa nasi bungkus aja udah selesai urusan, ya. Betul, Bro. Ada wifi kok di tengah sana, kan aman toh, gitu kan intinya kan, ya. Nah, kalau mau bikin nilai tambah yang berikutnya barangkali, rumpon saya ini kan ada dermaganya tuh, ya, atau kalian bisa bikin perahu kecil begitu ya, jadikan wisata, ya, boleh nginep di rumpon saya, gitu kan intinya kan. Ya kalian bisa suplai makanan, ya kalian, ya orang berwisata itu dari kota, apalagi orang bule gitu ya, dikasih minum kopi di keramba kalian itu ya, di rumpon seperti itu, ya apa ndak mahal tuh kopinya, ya mau kopinya sepahit apa juga manis rasanya, ya kan itu kan, jadi kembangin sebagai wisata juga boleh, ya ini namanya juga. Ya kalian bikin nilai tambah kan dengan pengetahuan kalian kan, ininya kan, ya bisa seperti itu, ya. Sekalian kalian punya struktur untuk keramba, ya bikin untuk rumponnya juga, begitu, ya kan. Nah, rumpon itu fungsikan, ya. Jadi intinya seberapa jauh kalian berkontribusi terhadap ilmu kalian, dalam ilmu kalian atau kreativitas kalian, ya kadang-kadang ilmu kreativitas itu dekat-dekat tuh, ya. Ya semakin kalian kreatif, semakin bernilai dia. Ya kan, ya, oh jadi
Alah, saya daripada di rumah uring-uringan terus, pergaulan juga nggak bagus nih, aku mending di keramba aja deh tidurnya, begitu kan ini ya kan? Ya, nggak akan kebakaran di situ, karena di bawahnya kan air, ya kan intinya kan, ya apapun lah, ya. Nah, ada yang lebih pintar lagi toh, punya ide, keramba saya ini memang sih strukturnya cuma kayak ini, tapi bagaimana kalau atapnya saya bikin dari solar panel? Gitu kan ya. Solar panel murah sekarang kan. Per meter persegi ada yang 800.000 rupiah aja tuh. Gitu kan. Tapi kalian kan bisa ngasilin listrik ya. Bahkan bisa ngasilin air minum dari situ. Ada teknologinya tuh. Ya, nanti silakan di Google ya. Oh, jadi dia bisa menghasilkan air dari uap air yang ada di udara. Begitu ya. Atau atapnya ini sekaligus menjadi penampung air hujan yang nantinya kalian bisa murnikan lebih lanjut, kasih mineral di situ, penampungnya itu begini begitu dan lain sebagainya. Oh, berarti saya bisa menetap di sini nih, gitu kan? Iya, gratis loh, gitu kan intinya kan. Jadi kalian punya air minum, kalian punya itu, ya. Terus kemudian suatu saat begitu, jangankan bule saya aja, rasanya aku di tempatmu ya, gitu ya, di Keramba tinggalnya, gitu kan. Ya mending saya nginepnya di situ deh, gitu kan intinya kan. Ya, nah barangkali bisa mancing juga ya. Mancing ke samping ke laut bisa, ke tempat kerambamu juga bisa kali ya. Ya intinya ini sekedar berkreasi hati, sekedar ide begitu ya. Tapi bukankah itu real? Bukankah itu sesuatu yang memang bukan ngarang-ngarang asal begitu ya? Ya, solar panel kan tuh solar panel, gampang aja tuh ya. Kalau sekedar menghidupkan lampu 5 watt begitu mah kalian pakai solar tube untuk wind turbin aja juga gampang toh. Begitu kan itu kan. Jadi tidak perlu takut di sana energi ada, ya, ikan ada, ya. Apalagi kalau 3D ocean farming begitu ada rumput laut dan lain sebagainya ya. Ya hal-hal seperti itu mulai dari sejak kalian belajar, buktikan pada saat kalian tugas akhir dan betul-betul manfaatkan untuk kemajuan kalian setelah kalian tamat begitu, ya. Nah, orang lain tidak punya tuh, ya. Kamu sekolah di ITB pun, ya. Kalau tugas akhirmu tuh bikin pesawat terbang gitu umpamanya. Terus gimana kalian nanti itu ya bikin pesawat terbang sendirian tuh. Ya, sendirian kan? Ya, kayak gitu tuh. Ininya kan bikin pabrik pupuk gitu kan. Pabriknya segede itu gitu kan itu kan. Ya gimana caranya tuh? Nggak punya dia. Ya, ngasilin 1 rupiah aja sulit. Kalau nggak terima kerja matilah. Ya. Nah, di situ kalian bisa lakukan sendiri. Ya. Sekecil apapun lah, yang penting lakukan. Ya, yang penting kalian betul-betul, tapi tidak boleh asal-asalan, tidak boleh tidak pakai otak, tidak boleh tidak kreatif. Ya kalau seandainya sekedar kopi-kopi begitu oke, tetapi kan added value-nya nggak banyak ya. Toh pada akhirnya kan tujuan kalian tugas akhir itu kalian meneliti sesuatu, mengembangkan sesuatu untuk bisa menghasilkan yang lebih baik kan begitu toh intinya kan. Nah, jadi sekarang jangankan kalian di Keramba begitu ya. Lele aja kalau kalian di rumah itu kan intinya kan ya punya bibit lele begitu ambil dari sawah sana cemplungin aja di septic tank udah gede sendiri 3 bulan kan begitu kan. Itu aja sebenarnya contoh yang paling gampang ya, apalagi kalau kalian model dengan baik begini begitu kembanginnya pun kerapu begitu yang punya nilai jual besar gitu ya. Ya jangan-jangan kalian kaya sebelum tamat kali gitu ya, barangkali begitu ya, who knows, tapi itu bukan hayalan yang nggak berdasar ya. Nah jadi bagi dosen-dosen pun juga mesti begitu ya. Dosen ini sebetulnya banyak kan sok pinternya ya, kadang-kadang dia bikin soal yang dia sendiri nggak bisa jawab, kamu disuruh jawab duluan. Ya bisa begitu tuh intinya kan ya. Nah dosen pun maksud saya harus banyak belajar dari situ ya. Jadi mengarahkan mahasiswa apa itu, dan sebelum mengarahkan membuktikan dulu dong gitu kan intinya kan nanti proses pembelajaran dosennya juga bagus ya. Tentu ditulis oke, ya sebagai bagian dari proses pembelajaran, bagian dari proses membangun reputasi, mengangkat kapasitas keilmuan ya, oke gitu ya intinya kan, dan juga diseminasi keilmuan ya. Tapi harus ada buktinya ya, betul-betul seperti itu gitu kan ini kan. Saya memang punya usaha membran dan memang saya bukan jualan membran saja, saya bikin membrannya, bahkan pabrik untuk bikin membrannya, spinning mesin itu saya bikin sendiri ya. Ya saya mencoba demikian, tapi di bidang itu
menurut saya secara subjektif rasanya lebih susah daripada di sini. Kalau di sini kalian itu ya sekedar bikin jaring begitu terus cemplungin gitu kan, udah jadi gitu kan. Kalau itu enggak, kita harus bertempur dengan persaingan internasional, kita harus betul-betul membuat alat yang canggih-canggih begitu kan, yang intinya itu hampir boleh yang beyond apa yang kita bisa pikirkan pada saat itu ya. Tapi karena kita mungkin terus ngulik begitu, akhirnya kita, nah hasilnya kurang lebih ya ultraprestasi yang banyak dipakai. Yang itu tuh alat itu ya bikinan saya, yang di sana ada 4 itu kan biji ya juga begitu ya. Nah jadi kira-kira begitu ya intinya. Jadi untuk mengembangkan fasilitas yang ada di MSTP ini tentunya kita sebagai mahasiswa itu harus dari dasarnya dari keilmuannya, dari risetnya, dari kreativitas kita juga, terus juga memanfaatkan dengan baik sampai kita tamat, sebelum tamat bahkan kata Prof. Bila perlu ya. Dan tadi juga kata Prof, belajarnya juga harus pakai hati. Ya. Menyatulah dengan ilmu kalian ya, betul-betul membangun reputasi karir lewat cara. Dan satu lagi Prof tadi yang dijual itu. Sebagai mahasiswa kita harus bergerak, jangan takut untuk memulai ya Prof ya. Ya, harus berani salah tetapi tidak boleh ngawur. Ya, itu yang paling penting juga ya. Kalau kalian ngawur aja terus ya cilaka kita ya. Maksudnya itu adalah kalian cek-recek dulu, kalian belajar dulu, baca dulu ya, networking ya, seperti kerjasama apa gitu-gitu. Setelah itu oke, beranikan diri. Kalau sudah maksimal terus kita juga pada akhirnya enggak berhasil, ya mau apa lagi gitu kan intinya kan. Liverpool juga bisa kalah kok kan begitu kan, intinya begitu ya. Oke Prof, mungkin satu kata terakhir untuk mahasiswa Indonesia terkhususnya dari perikanan dan kelautan ini Prof. Ya kalian harus percaya diri lah, pokoknya semangat, optimis, kira-kira begitulah ya. Dan jangan lupa belajar pakai hati. Oke. Terima kasih banyak Prof Sama-sama, untuk waktunya, sama-sama. kesediaannya hari ini diskusi sama kita. Banyak sekali motivasi-motivasi dan insight baru buat kita tentunya sebagai mahasiswa juga. Tentunya motivasi baru banget ya kan Kak Faiz buat kita sebagai mahasiswa TBPK juga. Terima kasih banyak Prof. Baik, sama-sama. Oke, ya. TBPK Luar biasa.